Pendidikan di Indonesia masih menyimpan segudang permasalahan yang belum terselesaikan oleh Saat pemerintah. sidak dilakukan, pihak sekolah membenarkan adanya pembunuhan. Halo guys, kembali lagi di Sore-sore ngobrol nyantai. Cakep. Bentar, Mas Jeremy nelpon. Halo Mas. Halo guys, Halo. apa kabar? Kenapa? Buset, udah lama banget Oh ngangkatnya. iya, Mas Jeremy apa kabar dia gimana? Kabar baik. Kok diam aja sih mah? Kalian tahu nggak? Ah, emang baik kayaknya ya dia. Dari Oh ya, SPI. gimana Mas? Gimana? pada tahun 2024, 12% dana BOS tak sesuai peruntukan. Iya sih. Itu loh dana BOS dari pemerintah buat sekolah-sekolah. Oke. Ternyata masih banyak sekolah yang nyalahgunain dananya. Mm-mm. Temuan ini apa ya? Kayak mencerminkan masih rapuhnya integritas dalam sistem pendidikan nasional kita. Modus penyelewengan pun beragam, mulai dari pemotongan dana hingga praktik nepotisme dan laporan fiktif. Dan kalian tahu nggak, bukan itu doang loh masalah di pendidikan kita Iya, di bener. Indonesia. Kalian tahu nggak ada apa aja? Banyak banget. Bayangin, ada juga ditemukan ada sekolah masih melakukan pungutan liar. Murid-murid harus beli buku, harus bayar uang OSIS. Nah, itu masih ditemukan di sekolah-sekolah. Di sekolah juga masih terindikasi ada beberapa oknum yang melakukan nepotisme dalam pengadaan jasa. Bayangin coba, harusnya anggaran buat pendidikan malah dipakai buat kepentingan pribadi. Bahkan semua atau beberapa sekolah atau oknum masih melakukan laporan fiktif dan manipulasi dokumen. Aduh, nggak habis pikir deh. Kita masih ngomongin ini doang loh. Kualitasnya, kurikulumnya, bayangin aja. Kurikulum kita masih tertinggal, masih banyak orang yang di luar pulau, di luar Jawa masih kesulitan dalam pendidikan. Iya ya. Aduh, gimana ya pendidikan di negara ini ya? Bingung juga Oke. deh. Bakso, aku mau. Ada Mau bakso ya? nggak? Mau dong, aku mau bakso dong. Oh iya Mas. Udah dulu Iya, guys ya. nggak apa-apa. Mau makan Oke, bakso makasih dulu ya, nih. Mas ya. Ikutin nggak? Udah Mas Jer. Oke, Dadah. bye bye. Bakso dulu ya. Tadi itu menarik nggak sih topiknya? Menarik nggak sih? Iya, menarik sih. Jujur menarik. Iya guys. Kalau misalnya kita bahas bareng teman-teman yang lain gimana ya? Panggil mereka kali ya. Setuju. Kita ajak Hmm. biar ngobrolnya rame-rame. Betul. Oke. Halo, kita udah rame-rame nih. Kita kembali lagi di sore-sore nyantai ngobrol. Cakep. Cakep. Nah, kita kenalan dulu kali ya, Mah. Boleh. Mungkin aku kenalin dulu kali ya teman-teman yang udah hadir pada saat ini. Yang pertama ada Mbak Lili, ada Mas Kevin. Lanjut. Terus kita juga ngajak Mbak Intan dan Mas Wandi. Nah, jadi guys, tadi itu kita dikasih sebuah insight oleh Mas Jeremy tentang tentang kebijakan tentang pendidikan di Indonesia. Kayak isinya tuh banyak banget nggak sih? Iya, setuju banget. Kayak gitu deh. Nah, Oke. biar lebih Mungkin biar lebih ada pandangan lain kali ya dari teman-teman di sini yang pastinya punya pandangan sendiri mengenai Iya. isu-isu pendidikan ini. jadi kita coba tanya deh ke teman-teman tentang tadi kan udah dibahas nih kebijakannya tuh masih gimana gitu kan di Indonesia. Mungkin dari teman-teman mungkin dari segi teknisnya gitu. Menurutku sih kayak banyak ya minusnya di pendidikan itu. Cuman mungkin yang bisa aku bahas di sini salah satunya tuh di sarana dan prasarana sebenarnya. Jadi untuk information aja ya, hampir 120.000 sekolah itu yang standarnya tidak terpenuhi untuk prasarana dan sarananya, karena masih banyak nih sekolah-sekolah yang gentengnya bocor, meja dan bangku sekolahnya itu jelek, rusak, patah dan segala macam hal itu. Nah, karena sarana dan prasarananya itu tidak mencapai standar, itu tuh berpengaruh loh, kayak mulai dari segi jadi males, jadi si siswanya itu males sekolah, apalagi situasinya semisal nih hujan terus gentengnya bocor, ya otomatis mereka nggak akan belajar kan, mereka akan lebih milih untuk pulang. Motivasinya Ya, rendah. motivasinya jauh lebih rendah, dan itu pun juga
menyangkut ke tenaga pendidiknya juga. Nah, di sini pun kayaknya yang perlu di highlight dari sarana dan prasarana ini kenapa bisa berpengaruh, itu tuh pertama dari tenaga pendidiknya juga masih kurang untuk memotivasi atau apa ya gimana ya, kalau situasinya prasarana dan sarananya tidak layak terus mereka mau mengajar dan belajar jadi terhambat. Itu yang satu. Yang kedua, mereka kebanyakan tidak mempunyai laboratorium atau prasarana kayak untuk eskul yang lebih layak gitu kan. Jadi mereka sulit tuh mengembangkan keterampilannya. Ya kalau Dan nggak nyaman juga iya. jadinya harus. Iya betul. Masa iya kita harus main kasti di lapangan rumah orang, itu kan mengganggu ya. Nanti pecah sih. Iya, Iya. bahaya Masalah juga, baru. itu masalah baru. Iya. Nah, yang terakhir mungkin yang perlu di-highlight adalah meratakan kesempatan pendidikan. Jadi kan sekolah-sekolah yang di pedalaman itu kebanyakan yang tidak terstandar, dalam artian sama kayak yang disebutkan di awal tuh, itu banyak banget. Mungkin bisa dilanjut oleh si Mbak Intan ya, karena kayaknya Mbak Intan udah tahu nih mau kemana nih arahnya. Iya, menurut saya sih ya, selain yang tadi Mbak sebutkan, akses ke sarana pendidikannya pun sulit kan. Ada beberapa daerah tertinggal yang untuk menuju sekolahnya pun susah gitu. Terus selain itu menurut saya dari segi kualitas tenaga pendidiknya sendiri pun masih kurang. Jadi menurut data dari PISA itu hanya sekitar 50% tenaga pendidik di Indonesia yang tersertifikasi. Nah, selain itu kuantitas atau jumlah tenaga pendidik di Indonesia itu pun masih kurang. Di tahun ajaran 2022 sampai 2023 itu hanya ada 3,7 juta. Kemudian di tahun 2024 sampai 2024 sampai 2025 itu hanya naik 3,39. Berarti kan hanya ada 2 juta yang bertambah ya. Nah, itu tuh jauh dari kebutuhan ideal tenaga pendidik di Indonesia yang seharusnya lebih dari 4 juta orang. Selain itu menurut saya pemerintah juga belum memperhatikan kesejahteraan dari guru ya. Terutama guru-guru honorer. Masih banyak guru-guru yang penghasilannya itu di bawah 500.000 loh per bulan ya. Jadi sepertinya memang hal-hal tersebut juga harus diperhatikan. Betul sih. Iya sih, itu kalau untuk untuk kondisi perekonomian sekarang, di mana kebutuhan sudah tidak lagi seperti dulu, sudah tidak lebih murah lagi. Semuanya bahan pokok, bahkan bahan bisa dikatakan standar lah, kebutuhan seperti pangan dan papan itu sudah sangat mahal. Nah, mungkin itu juga menjadi salah satu faktor kenapa, karena kurangnya kesejahteraan tadi akhirnya muncul after effect-nya atau imbas balik dari yang tersebut. Muncul tuh banyak kasus-kasus di mana tenaga pendidik akhirnya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Ya banyak sih berita. Berita. Jadi kayak contoh simpel kayak ada kasus di SMA Negeri 1 Ketapang 2025 terkait penyalahgunaan kekuasaan termasuk dalam penerimaan mahasiswa nih. Ada juga tuh yang kalau kata kasarnya itu beli kursi lah. Itu marak juga sih. Marak banget loh. Banyak. Kursi itu diperjualbelikan oleh baik itu kepala sekolah atau guru sendiri gitu loh. Dimana sebenarnya seharusnya kursinya diperuntukkan bagi yang lebih layak, atau kalau sekarang kan pemerintah menerapkan zonasi tuh, jadi seharusnya kan anak-anak yang berada di zonanya, tapi karena ada celah bagi guru atau tenaga pendidik lainnya untuk mendapatkan penghasilan tambahan, akhirnya kursinya diperjualbelikan dan yang harusnya mendapat hak jadinya nggak dapat gitu. Nah, ada juga nih dari penelitian LSM Trisakti hingga 20 Juni 2024 aja itu sudah ada lebih dari 162 kasus yang diakibatkan oleh tenaga pendidik atau sekolah itu sendiri. Itu macam-macam tuh, ada tipu-tipu, pemalakan, pemungutan dana yang contoh kayak iming-imingnya dana untuk apalah, untuk acara, untuk ini itu segala macam. Teman-teman juga mungkin ngerasain tuh, ada dana
perpisahan lah, atau bahkan cuma untuk beli buku, beli baju yang sebenarnya kadang kalau kita beli di pasaran harganya jauh beda loh gitu. Dan bahkan kadang dari beberapa pernyataan wali murid atau bahkan murid sendiri itu dipaksakan oleh gurunya. Nanti dibilang lah kayak kalau nggak beli nilainya jadi rendah, itu segala macam, diancam bener, diancam, jadinya kayak kasusnya udah ke arah pemerasan. Itu mungkin efeknya, mungkin itu juga tadi benar kata Mbak Lili, akhirnya muncul stigma di masyarakat yang ibarat kata pendidikan Indonesia itu buruk, jadi kayak motivasi untuk pelajarnya itu untuk menuntut ilmu jadi makin rendah, yang awalnya sudah rendah gitu, jadi makin rendah gitu. Jadi lebih kayak dikomersilkan gitu kali ya pendidikannya. Jadi kayak dikomersilkan, diperjualbelikan, bahkan lebih parahnya dikorupsi. Oh iya. Itu lebih parah. Potensi bisnis. Iya sih. Ngomong-ngomong soal korupsi juga, kalau nanggepin beberapa pendapat tadi, aku juga nemuin nih di pusat edukasi anti korupsi kalau misalnya korupsi yang terjadi di sektor pendidikan itu sangat-sangat besar gitu, sampai 5 tahun terakhir itu mencapai 1,6 triliun. Gitu. Dari tahun 2016 sampai 2021 gitu. Dan sebagian besar pelakunya adalah pegawai-pegawai yang ada di sekolah tersebut gitu. Dan ini sangat miris begitu menurut saya. Dan kaitannya ini ada dengan kurangnya kesadaran orang tua juga. Gimana orang tua tuh bisa percaya dengan sistem yang ada kalau misalnya korupsi ini terus-terusan terjadi di Indonesia gitu. Dan beberapa fakta yang aku temuin juga di beberapa daerah dari LPP Yogyakarta itu menyebutkan bahwa mindset masyarakat di sana itu terhadap pendidikan itu cukup rendah loh. Orang tua di sana tuh percaya bahwa pendidikan itu cukup sampai SD atau SMA aja, SD, SMP, SMA gitu. Setelah itu ya udah mereka tinggal kerja aja gitu. Karena apa? Mereka mikirnya biaya yang harus dikeluarkan untuk mereka menyekolahkan anaknya hingga perguruan tinggi itu cukup besar dan tidak sebanding dengan proyeksi di masa depannya gitu, dengan timbal baliknya gitu. Mereka merasa itu. Yes, itu kurang paham. Dan data ini, pendapat ini juga didukung oleh BPS nih. Jadi BPS melakukan survei di mana sebanyak angka partisipasi untuk perguruan tinggi itu hanya 30% dari total populasi remaja gitu. Jadi hanya 1/3 dari yang pelajar. Yes, dari pelajar yang sampai mengikuti perguruan tinggi gitu. Dan ini angka yang cukup rendah gitu teman-teman, kecil banget. Dan fakta mengejutkan lagi nih teman-teman, aku nemuin dari Dinas Kesehatan Provinsi Aceh menemukan bahwa orang tua itu memilih untuk membeli rokok dibandingkan membiayai anaknya. Dan ini digarisbawahi bahwa orang tua ini tuh adalah orang tua dengan kategori miskin. Jadi benar-benar miris kan? Kayak harusnya tahu mana yang lebih diprioritaskan gitu. Dan ini menjadi hal yang sangat-sangat perlu perhatian. Udah cukup struktural gitu Ya, ya masalahnya. sangat kompleks banget. Juga. Dari dasar itu, dari didikan awal dari orang tua juga salah sampai ke tingkat akhirnya juga akhirnya salah. Ya, betul banget. Tapi faktor lingkungan juga mempengaruhi sih. Iya, Nantinya berpengaruh juga ke masa depan si anak. Iya. Bisa jadi loop nggak sih, berputar. Iya. Bahkan ada yang aku temuin juga tuh di tempat aku KKN dulu, ada anak putus sekolah karena nikah muda. Iya. Itu gimana tuh, boleh diceritain? Cinta banget ya. Banyak sih sebenarnya keadaan yang kayak gitu. Jadinya mungkin teman-teman yang tadinya pengen lanjut sekolah juga ngerasa kayak udah gak punya teman nih, pada nikah semua, jadi ikutan nikah jadinya. Itu dari orang tuanya juga ya? Dari orang tuanya juga. Parenting. Benar-benar. Tapi balik lagi itu juga tadi dari kecil mindsetnya itu sudah dibentuk kurang bagus, jadi akhirnya pas sudah besar nggak bisa berpikir sendiri gitu loh. Iya. Mindsetnya tuh udah salah gitu dari awal. Jadi ada keterkaitan ya antara pendidikan dan kualitas dari SDM sendiri gitu kan. Jadi kayak Semua itu kayaknya rantai sih. iya, Iya. benar. Sudah sangat Berkaitan. Iya. Harus. Nah, Yes. daripada kita takutnya pembahasannya jadi ngalor ngidul kemana-mana, mungkin aku sedikit simpulin ya tentang yang tadi udah kita bahas. Jadi di segi teknis itu masuk ke bagiannya pemerintah ya, government, dimana
yang bisa aku simpulin itu sekolah-sekolah yang nggak memenuhi standar itu nantinya akan berpengaruh terhadap proses belajar, kemudian motivasi pengajarnya juga, kenyamanannya segala macam, dan ujungnya kesempatan buat pendidikan merata, pemerataan pendidikan itu jadinya rendah di Indonesia. Terus tadi yang dibahas juga ya sama Mbak Intan terkait tenaga pendidik atau akademisinya itu apa ya, mereka tuh punya kualitas, kuantitas, dan motivasi untuk mengajarnya tuh kurang, bener ya Mbak? Nah terus kalau melihat fakta di lapangan, kesejahteraan si akademisi ini juga rendah banget gitu ya. Ini berkaitan sama gaji guru. Terus ada apa lagi Mbak? Dari gaji guru tadi mungkin berkaitan juga langsung ya dengan komersil dari sekolah-sekolah. Jadi mungkin para guru itu merasa bahwa pendapatan yang mereka dapatkan itu sangat-sangat kurang dan mungkin nggak cukup untuk menghidupi kehidupan dia dan keluarganya gitu. Nah hal ini berujung kepada ada penyalahgunaan kekuasaan pada guru sih biasanya. Bisa aja ada pemerasan, pengancaman demi keuntungan diri sendiri yang bisa jadi juga berujung kepada korupsi. Nah selain itu untuk isu-isu pendidikan ini juga mungkin ada pengaruhnya juga tentang paradigma masyarakat. Jadi di masyarakat ini sendiri itu belum ada kesadaran yang tinggi mengenai pentingnya penerapan pendidikan dan investasinya untuk masa yang akan datang. Mungkin dari hal-hal yang tadi ada beberapa solusi ya. Iya, harus ada ya. Harus ada. Kira-kira apa nih solusinya? Kalau Jadi bisa gitu. Pendidikan Indonesia bisa diperbaiki. Kita harus optimis. Iya, harus optimis. Iya. Ya. Iya, misalnya salah satunya kayak meningkatkan ini kan sih, lebih memperhatikan kesejahteraan guru, naikin gaji misalnya, Ya, itu pertama. terus kayak lebih meningkatkan lagi sertifikasi untuk guru jadi kualitas. Tenaga pendidik. Iya, benar. Jadi solusinya itu bisa ini ya, kayak kemampuan dasar si guru gitu. Jadi mungkin solusi dari pemerintah yang bisa, kan kita sebagai CPNS nih, mungkin dari pemerintahnya bisa mengadakan kompetensi ya Pelatihan untuk kompetensi. kompetensi untuk para pendidik gitu ya. Sebenarnya udah ada sih. Nah, Ada namanya uji kompetensi guru. kompetensi Tapi guru. memang di 2021 itu masih menunjukkan hasil yang kurang baik. Jadi 81% guru di Indonesia itu tidak mencapai nilai minimum. Berarti itu yang perlu ditingkatkan. Jadi sebenarnya kita tahu pemerintah kita berupaya, cuma Iya. belum maksimal. Iya. Ya. Tadi. Terus solusi apa lagi ya? Kayaknya selain itu kayaknya perlu deh ada langkah-langkah langsung dari pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan itu. Pertama dilihat dari kondisi dari pendidikan di Indonesia itu seperti apa dulu. Kurangnya Mungkin- gimana gitu? Iya, mungkin di Indonesia ini pendidikannya belum semaju di luar negeri misalnya. Nah, jadi caranya itu adalah dengan mengatasi hal-hal dasarnya dulu. Jangan langsung lompat seperti keadaan pendidikan di luar negeri mungkin gitu. Itu akan Fondasinya jadi gitu lebih, ya. iya lebih Enggak sih, kayak Sesuai. menurutku gini, kayak mereka tuh bagian tim Kementerian Pendidikan mungkin ya, kayaknya perlu tahu dulu nih kondisi di lapangan itu apakah Ya. si anak yang sekolah ini udah mampukah melewati ujian-ujian itu, atau memang harus diajari dari dasar, sehingga penilaian itu tuh udah melihat dengan situasi langsung lapangan, bukan cuma ngelihat ataupun ngejiplak dari standar dari luar negeri aja. Terus tuh perlu diperhatiin juga area cakupannya ya kayak Iya. yang di kota itu tentu saja berbeda dengan yang di daerah gitu. Nah, Berarti kembali sebelum juga berarti kita dibandingkan contoh lebih baik evaluasi dari dalam dulu gitu ya. Iya. Harusnya begitu. Gimana bisa membangun kalau yang dalam pun rapuh. Betul. Jadi disesuaikan gitu ya. Situasi kita seperti apa. Jadi metode yang Tepat. kita ambil itu tepat gitu. Jadi dari dasarnya dulu baru ke hal yang kompleks kalau misalkan pendidikannya udah lebih baik. Iya. Udah kali ya? Udah nih. Udah mau maghrib deh kayaknya nih. Iya. Kayaknya nih. Ayo cabut. Coba dulu ya. Iya. Oke, makasih
kasih Yuk. banyak ya teman-teman. Thank you so much. Ini nggak ada nih. Nanti ada yang kita. Terima kasih semuanya udah datang. Semoga bermanfaat buat kita semua ya bahasan kali ini. Oke. Kita tutup saja. Bye bye guys. See you di ngobrol sore-sore Selanjutnya. Sore-sore ngobrol santai berikutnya. Bye.